sendiri Rizky Helandia Akbarevi. Kami akan mempresentasikan hasil dengan narasumber kami tentang Western Litigation Interview. Profil narasumbernya yaitu Bapak Erlangga Mahansara Samudra STR. Posisi sebagai Project Leader PT Desindo Jaya Utama dengan usia 27 tahun. Afiliasi Komunitas Gabaski Kontraktor Indonesia. Lama bekerjanya di bidang kontraktor 4 tahun, yaitu profesional, dan 2 tahun sebagai konsultan ketika masih aktif saat berkuliah. Kemudian background pendidikannya yaitu D4 Manajemen dan Rekayasa Konstruksi Podomoro. Nah, kemudian informasi proyeknya. Jenis proyek yaitu pembangunan rumah 3 lantai berlokasi di Puri Kembangan. Perencananya yaitu PT SP Kontraktor Indonesia dengan pelaksana PT Desindo Jaya Utama dengan luas lahan 320 meter persegi. Waktu perencanaannya dimulai dari Februari 2023. Kemudian pelaksanaannya dimulai di bulan Mei 2023 hingga Desember 2023. Nah, sebenarnya untuk pelaksanaannya ini 1 tahun dari bulan Mei. Namun dari pihak owner memintanya selesai di bulan Desember. Nah, untuk pelaksanaannya melakukan akselerasi dengan budget tetap. Selanjutnya itu berikut untuk site layout plans-nya. Site layout plans ini itu dibuat berdasarkan selesainya fase atau milestone, tercapainya milestone tertentu, atau jenisnya itu phase layout planning. Seperti pada gambar di sebelah kiri ini, untuk site layout plan untuk fase 1, yaitu dari awal pelaksanaan proyek sampai pekerjaan struktur bagian bawah. Menggunakan site layout plans ini agar pekerjaan struktur itu tidak terganggu, terutama struktur lantai 1 dan seterusnya. Kemudian untuk di sebelah kanan ini, untuk site layout plans fase 2-nya, ini saat pengerjaan struktur lantai 1 sudah selesai. Menggunakan site layout plans ini agar pekerjaan tangga luar dan GWT dapat segera terpasang dan tidak terhambat. Nah, kemudian prosedur mitigasi cuaca dalam proyek. Yang pertama itu mitigasi cuaca dimulai dari fase perencanaan, yaitu bernegosiasi dengan owner dan merencanakan jadwal pelaksanaan proyek pada bulan Mei, walaupun desain owner sudah tersedia pada bulan Februari 2023. Kemudian pelaksanaan direncanakan pada bulan Mei 2023 untuk menghindari musim hujan sebagai bentuk penerapan mitigasi cuaca dalam proyek. Kemudian pelaksanaan proyek mengutamakan pekerjaan struktur dan atap terlebih dahulu untuk memudahkan pekerjaan lainnya dan bangunan dapat segera dialokasikan sebagai tempat penyimpanan material sementara. Apabila pekerjaan struktur ataupun pengecoran belum selesai dan terjadi hujan, maka pekerja sementara dialihkan ke pekerjaan indoor agar produktivitas tidak menurun. Nah, ada beberapa pertimbangan dalam penerapan mitigasi cuaca dan site management. Yang pertama, lahan yang tersedia. Dari gambar tersebut, yaitu berdasarkan site layout. Kemudian tingkat keamanan material, yaitu dari risiko terjadinya pencurian material. Kemudian karakteristik material, yaitu tertutup, semi tertutup, dan terbuka dari 3 gambar yang ditampilkan. Kemudian pendapat narasumber mengenai site management. Pertama, site management sangat penting untuk diterapkan dalam proyek konstruksi. Kemudian penerapan site management dapat menghindari pemborosan waktu akibat penempatan material atau fasilitas yang dapat menghambat pekerjaan konstruksi. Kemudian penerapan site management juga dapat meningkatkan produktivitas dan menghindari pembengkakan biaya
dalam proyek. Selanjutnya itu masuk ke best practice. Yang pertama itu adalah aspek yang perlu diperhatikan dalam site management dan mitigasi cuaca beserta skala prioritasnya. Prioritas terpentingnya itu ada di manpower, penempatan material, dan schedule. Produktivitas dari pekerja itu harus melebihi daripada biaya operasional dan upah dari pekerja itu untuk menghindari kerugian dalam proyek. Terus manpower itu juga perlu dikelola dengan baik supaya bisa mengikuti schedule yang telah direncanakan sebelumnya. Kemudian selanjutnya itu schedule menjadi prioritas utama juga agar proyek itu dapat selesai tepat waktu sebelum pergantian musim ke musim hujan yang tentunya dapat menghambat pekerjaan proyek. Kemudian ada penempatan material. Hal ini perlu diperhatikan untuk menghindari material yang sensitif seperti semen terkena elemen luar secara langsung seperti air hujan. Kemudian prioritas yang lebih rendahnya itu adalah penyusutan volume material saat sampai ke lokasi proyek dan masalah pribadi antar tim proyek. Penyusutan volume material itu menjadi prioritas yang agak rendah karena sudah diperhitungkan sebelumnya. Selain itu juga bisa menghambat jalannya proyek kalau harus memastikan vendor itu mengantarkan volume tanpa kekurangan sedikit pun. Kemudian untuk masalah antar tim proyek itu sempat terjadi juga di proyek ini, itu menjadi prioritas terendah karena dapat diselesaikan secara mandiri ataupun pemberhentian salah satu pihak sebagai alternatif terakhir jika tidak ditemukan jalan tengahnya. Selanjutnya itu adalah pengelolaan lapangan proyek yang sedang di-maintain atau dikelola saat ini. Yang pertama itu adalah memperhatikan progres pekerjaan. Karena menurut narasumber saat ini progres pekerjaan itu dinilai melambat akibat adanya penyusutan tanah atau soil settlement. Penyusutan tanah ini tuh terjadi karena kesalahan desain dari pihak perencana dan owner. Kemudian selanjutnya itu adalah percepatan pekerjaan lahan samping dan pengecoran GWT untuk persiapan musim hujan yang dapat menghambat pekerjaan tersebut bila tidak segera diselesaikan. Kemudian selanjutnya itu pengaruh site management terhadap proyek. Site management terhadap proyek ini memiliki pengaruh yang signifikan, terutama terhadap schedule dan kualitas pekerjaan. Kemudian dengan penerapan site management, masalah yang tak terduga dalam proyek dapat dihindari ataupun segera dihentikan sebelum berlanjut dan menyebar ke pekerjaan lainnya. Kemudian penerapan site management itu juga membantu proyek ini agar pekerjaan dapat sesuai dengan schedule yang direncanakan. Sebagai contoh itu, dalam proyek ini walaupun beberapa waktu terakhir progres pekerjaan dinilai mengalami penurunan dan melambat akibat hal tak terduga, khususnya cuaca hujan, tapi masih dapat terkontrol dan tetap sesuai dengan schedule karena adanya penerapan site management yang baik dalam proyek ini. Selanjutnya itu adalah bad practice dalam proyek. Jadi masalah yang ditemui dalam pengelolaan lapangan proyek ini dan penyebabnya itu yang pertama ada melambatnya progres. Akibat revisi gambar desain dan penentuan spesifikasi seperti penentuan keramik yang telat dari pihak perencana dan owner. Kemudian ada galian yang longsor akibat cuaca yang tidak menentu. Kemarin itu terjadi karena cuaca hujan dan masih kurangnya mitigasi cuaca pada area galian tersebut. Kemudian selanjutnya itu ada owner yang tidak mau tahu dengan perlambatan akibat hambatan yang ada di lapangan.
seperti yang longsor tadi maupun revisi yang lambat, walaupun bukan kesalahan kontraktor. Kemudian, tidak tersedia tempat penyimpanan sementara untuk material sisa karena keterbatasan lahan. Selanjutnya terdapat beberapa material sisa yang berserakan di area proyek akibat kurangnya perhatian terhadap sisa material tersebut, seperti yang ada di gambar sebelah kiri yang bagian atas itu ada paku yang berserakan. Kemudian yang terakhir itu ada pekerjaan tidak menggunakan APD akibat kurangnya pengawasan dalam proyek, seperti gambar di kiri bawah. Konsekuensi dari masalah yang ada tadi itu, yang pertama itu tentunya schedule melambat, terus pembengkakan biaya, terus penyimpanan material sisa itu harus di luar area proyek dan tidak tertutup, sehingga akan sulit jika ingin digunakan kembali, ataupun akan menyebabkan kerusakan terhadap material yang bisa di-recycle. Kemudian ada kurangnya keamanan karena paku yang berserakan tadi, dan ada akses tangga ke lantai 3 yang tertutup karena ada tumpukan sisa material di jalan di akses tersebut. Kemudian untuk site management yang bisa ditingkatkan itu adalah penentuan skala prioritas pekerjaan. Saat ini menurut narasumber itu pekerjaan masih terlalu fokus ke pekerjaan indoor. Nah, lebih baik itu pekerjaan outdoor dapat segera terselesaikan untuk memitigasi cuaca hujan yang lebih parah nantinya. Kemudian yang kedua itu ada pengawasan pekerja dalam hal K3 dan pengelolaan material sisa di area proyek. Kemudian untuk saran dari narasumber dalam menerapkan site management dan mitigasi cuaca itu yang pertama, dalam pembuatan site plan dan scheduling itu sebaiknya area konstruksi dibagi menjadi beberapa bagian agar lebih mudah untuk dikelola dan ditentukan skala prioritasnya. Kemudian yang kedua itu adalah eh, ik- ikut juga mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan terburuk yang mungkin terjadi, seperti cuaca yang tidak menentu. Menggunakan sumber data yang ada seperti dari BMKG, kemudian pertimbangan tersebut dituangkan ke dalam bentuk RAB dan scheduling pada fase perencanaan. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Oke, silakan kelompok 1 untuk menanyakan ke kelompok 4.